Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 yang dimana akan mempresentasikan tugas kami dengan tema tafsir ayat riba. Yang dimana tafsir kali ini terdapat 4 surat yang membahas tentang riba. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, Ali Imran ayat 130, Quran surah An-Nisa ayat 161 dan surah Ar-Rum ayat 39. Yang dimana materi ini akan dibahas oleh para pemateri yang akan disampaikan pada video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, yang dimana ayat ini menjelaskan tentang tafsir ayat riba. Ayat ini memiliki asbabun nuzul, yang dimana menurut beberapa riwayat ayat ini diturunkan berkenaan dengan Bani Amr bin Umair. Mereka memiliki perjanjian piutang ribawi sebelum Islam datang. Setelah masuk Islam, pihak Bani Mahzum masih memiliki utang kepada Bani Sakif, dan Bani Sakif menuntut tambahan riba sebab amanah perjanjian jahiliyah. Maka turunlah ayat ini sebagai perintah tegas untuk meninggalkan riba. Selanjutnya, surah Al-Baqarah ayat 278-279 ini mempunyai penafsiran, yang dimana pada ayat 278 ini menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merupakan perintah langsung kepada orang beriman agar mereka meninggalkan semua bentuk riba yang masih tersisa sebagai bukti keimanan yang sejati. Juga ditambah ketakwaan sebagai landasan dalam mematuhi syariat Allah dalam bentuk riba ini. Yang kedua, pada ayat 279 memiliki penafsiran dalam beberapa tafsir. Salah satunya tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab yang menyebutkan ancaman perang dari Allah dan Rasulnya, menunjukkan betapa seriusnya larangan riba, yang dimana riba ini adalah dosa sosial yang mendapat ancaman sekeras ini, menandakan riba ini termasuk merusak tatanan sosial dan keadilan ekonomi secara sistematik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Hamdani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Tafsir Quran surat An-Nisa ayat ke-161. Ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan para ahli kitab Yahudi yang tetap mengambil riba meskipun dalam Taurat mereka riba sudah diharamkan. Mereka tidak hanya melakukan riba, tapi juga memakan harta manusia secara batil atau tidak sah, seperti dengan penipuan, sogokan, dan manipulasi hukum. Berbicara tentang tafsir ayat, tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini mencela sebagian dari kalangan Bani Israel yang telah memakan riba meskipun mereka telah dilarang secara tegas dan kitab Taurat. Dalam kitab Tauratnya, larangan itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa, namun mereka mengabaikannya dan mengamalkan riba dengan dalil-dalil batil. Selain itu, mereka juga sering memaksakan harta orang lain secara tidak sah, seperti melalui penipuan, sogokan, ataupun manipulasi hukum. Oleh karena itu, Allah mengancam mereka dengan azab yang sangat pedih. Tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab menegaskan bahwa ayat ini menggambarkan kerusakan moral ekonomi yang pernah dilakukan oleh Bani Israel, di mana sistem ekonomi mereka dibangun di atas riba dan kezaliman. Allah ingin umat Islam tidak mengulangi sejarah tersebut. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengingkari terhadap hukum Allah dalam bidang ekonomi memiliki konsekuensi serius baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dianjurkan supaya tidak mengingkari. Cukup sekian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tafsir ayat Quran surah Al-Imran ayat 130 yang mengenai tentang riba. Sebelum itu saya akan menerangkan tentang asbabun nuzulnya ayat Quran surah Al-Imran ayat 130. Sebabnya turunnya ayat ini, menurut para ulama tafsir, ayat ini turun ketika
berkaitan kebiasaan riba jahiliyah, yaitu ketika seorang memberi pinjaman, lalu saat jatuh tempo si peminjam tidak mampu membayar, maka si pemberi memberi tambahan. Maka si pemberi itu berkata, jika kamu meminta tunda waktu, maka tambahkan uang itu. Maka jumlah utang pun bertambah berkali-kali. Praktik ini disebut dengan praktik riba jahiliyah. Lalu turunlah ayat ini. Ayat ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah fattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sedangkan tafsiran ayatnya yaitu Ibnu Jahr At-Tahari menjelaskan bahwa ayat ini melarang praktik riba jahiliyah, di mana pinjaman yang tidak mampu dibayar waktu jatuh tempo akan ditunda dengan syarat adanya tambahan jumlah riba, maka itu dilarang. Kalimat riba ad'afan mudha'afah di sini merujuk pada pertambahan berkali-kali dari pokok utang itu. Maka Allah menyeru orang beriman untuk bertakwa karena riba adalah bentuk kezaliman sosial dan ekonomi. Sedangkan menurut Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan ketidakwajaran sistem ekonomi berbasis riba karena ia memicu ketimpangan, eksploitasi, dan kemiskinan struktural. Islam ingin membangun masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan saling tolong-menolong, bukan menindas yang lemah melalui utang berbunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini tafsir Quran surah Ar-Rum ayat 39, Asbabun Nuzul. Ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang memberikan uang kepada orang lain semacam investasi atau pinjaman dengan harapan mendapat keuntungan atau tambahan. Mereka mengira bahwa segala bentuk tambahan dari harta pinjaman adalah berkah atau keuntungan. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk meluruskan pemahaman tersebut bahwa harta yang bertambah karena riba tidak akan bernilai di sisi Allah. Untuk tafsiran ayat ini ada dua. Yang pertama tafsir Al-Qurtubi yang menjelaskan bahwa ayat ini bukan tentang hukum riba secara fikih, tapi lebih kepada nilai spiritual dari suatu amalan. Memberi dengan niat memperoleh keuntungan dunia, riba, suap, hadiah untuk imbalan tidak mendatangkan keberkahan, tapi zakat walaupun secara lahiriah mengurangi harta justru menjadi sebab keberkahan dan balasan besar di sisi Allah. Itu yang pertama. Untuk tafsiran yang kedua di sini adalah Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa ayat ini mengajarkan prinsip bahwa keuntungan sejati bukan diukur dari pertambahan materi, tetapi dari niat dan keberkahan. Riba di sini diartikan sebagai pemberian yang disertai harapan, balasan lebih, transaksi manipulatif. Sedangkan zakat dan infak yang ikhlas menjadi indikator keimanan dan ketulusan sosial dalam pandangan Islam. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Langsung ke pemateri selanjutnya. Kesimpulan penafsiran dari beberapa ayat dapat disimpulkan bahwa Islam secara tegas melarang praktik riba karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan sosial. Ayat-ayat tersebut menggambarkan riba sebagai bentuk kezaliman yang tidak hanya merugikan orang lain secara materi, tetapi juga mengundang murka Allah. Bahkan dalam Al-Baqarah, Allah menyatakan bahwa orang yang tetap memakan riba setelah larangan diturunkan berarti telah menyatakan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya.
Larangan riba dalam Al-Quran tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga mengajarkan pentingnya keikhlasan dalam memberi serta keadilan dalam muamalah. Islam tidak mencegah orang untuk berkembang dalam ekonomi, tetapi menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus ditempuh dengan cara yang halal dan beretika, seperti zakat dan sedekah yang diberi karena Allah. Karena itu, ayat-ayat ini menjadi dasar penting bagi pembentukan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada keberkahan, bukan sekedar keuntungan duniawi. Demikian pemaparan presentasi tentang tafsir ayat riba pada pertemuan kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para audien yang telah mengamati video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.